Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait hisab awal bulan Komariah dari kitab Nurul Anwar karya Kiai Haji Nur Ahmad dari Jepara. Sebagaimana video yang lalu, kita akan membahas perhitungan awal bulan dari kitab Nurul Anwar ini dengan menggunakan Microsoft Excel dengan form atau lembar kerja seperti yang ada pada tampilan ini. Untuk lembar kerja ini sendiri bisa di-download melalui link yang kami sertakan di deskripsi video. Ketika sudah download, maka langkah-langkah perhitungan awal bulan Komariah menggunakan kitab Nur Anwar bisa diikuti sebagai berikut. Pertama, untuk perhitungan awal bulan ini kita tentukan dulu markas hisabnya yang ada di sini sebagai contoh koordinat Bojonegoro, tempat ru'yah dari biasanya yang digunakan oleh Lembaga Falakiyah PCNU Bojonegoro di Bukit Wonocolo. Lintangnya kita tuliskan di sini min 7, kemudian 3 menit 14,4 detik. Di sini kita jadikan desimal sama dengan ini ditambah dengan menitnya per 60, kemudian ditambah dengan detiknya per 3600. Oke. Terus untuk bujurnya kita tulis 111 kemudian 40 21,7 sama, kita jadikan saja, tarik saja. Oke. Untuk time zone-nya 7 WIB. Terus untuk Fadlutul, ini selisih bujur dengan Jepara sebagai markas atau mabda yang digunakan dalam tabel di kitab Nur Anwar. Kita hitung Fadlutulnya, rumusnya bujurnya Jepara 110 derajat ditambah 40 menit. Kita kasih 2 aja. Dikurangi dengan bujur tempat yang ada di sini. Karena kaidahnya kalau berada di timurnya Jepara, maka dikurangi. Tapi kalau berada di baratnya Jepara maka ditambah. Dengan bujur Jepara yang diletakkan di depan seperti ini, maka ketika bujur ini lebih timur, artinya lebih banyak, maka otomatis akan menghasilkan nilai minus yang nanti sesuai dengan kaidah yang ada di kitab bahwa di timur Jepara itu dikurangi. Oke. Terus kemudian dibagi 15. Bagi 15. Untuk menjadikan derajat menit detik, maka ini kita gunakan fungsi ini tranche desimalnya. Desimalnya mana tadi? E28 berarti ya. E28. Terus 0. Terus yang ini sama dengan lagi dalam kurung 2 kali desimal ini, terus kemudian dikurangi jam, tutup kurung dikali 60, tutup kurung lagi 4 menit. Terus ini detiknya ini derajat menit detik dalam kurung yang desimal dikurangi dalam kurung jam ditambah menitnya ini berarti nggak kelihatan ya, G28 per 60 tutup kurung 2 kali dikali dengan dikali 3600. Oke. Ini ya, kali 3600. Selisihnya dengan Bojonegoro dengan Jepara 4 menit 1 detik di sebelah timurnya. Oke, setelah ditentukan koordinat tempatnya,
maka kemudian kita hitung, kita tentukan awal bulan yang akan kita cari. Kaedahnya menggunakan tahun tam dan bulan qabla tam. Sebagai contoh, sebagaimana pada video tentang Sulamun Nayran kemarin, kita gunakan awal Syawal tahun 1444. Kalau tahun tamnya berarti 1443. Tahun tam ini kita bagi dua, pertama tahun Majmu'ah, kedua tahun Mabsutoh. Tahun Majmu'ah bisa dilihat dalam tabel ini yang ada di sini 1440. Kemudian tahun Mabsutohnya tinggal sisa dari tahun Majmu'ah ini, maka 3. Untuk bulannya, karena bulan Syawal itu berarti bulan 10. Untuk bulan tamnya berarti Ramadan 9, Qobla tam berarti Sya'ban. Nah, kita gunakan bulan 8. Oke. Terus ketika sudah ditentukan seperti ini, maka kita tulis data-datanya ada di sini. Ya. Tahun 1440, maka ini harinya 7. Terus wasat syams, derajatnya 159,413. 159,413. Oke, demikian seterusnya ya, sampai kemudian uqdah. Oke, kita singkat saja. Begitu juga dengan yang tahun Mabsutoh. Tahun Mabsutoh dicari di tabel ini. 3 berarti di sini, 6 harinya. Terus untuk wasat syams 3274435. Dan seterusnya. Oke, sampai kemudian uqdah qamar. Kita singkat juga. Begitu juga yang bulan Sya'ban atau bulan 8. Sebelum Ramadan ini ya, qabla tam, harinya adalah 5. Terus untuk derajatnya, derajat dari wasyatus syams 2323646. Oke. Seterusnya sampai uqdatul qamar. Terus setelah bulan ditentukan, maka kita tentukan hari atau tanggal. Nah, hari ini bisa menggunakan tanggal 28, 29, atau 30, menyesuaikan dengan hari dilangsungkannya Ru'yatul Hilal. Caranya untuk memilih antara 28, 29, 30. Kalau yang biasanya memang yang banyak tanggal 29, tapi memungkinkan juga tanggal 28 dan tanggal 30. Caranya untuk memilih 3 tanggal tersebut, ini kita jumlahkan saja. Ini kita jumlahkan. Terus oke. Untuk yang kemarin ya, untuk yang besok ini, karena ru'yahnya yang Syawal ini, ru'yahnya insya Allah hari Kamis ya, hari Kamis. Karena kalau awal bulan Ramadannya hari Kamis, maka ru'yahnya akhir Ramadan itu juga hari Kamis. Untuk menyesuaikan dengan hari ru'yah tersebut, maka kita jumlahkan hari atau ayam dari tabel Majmu'ah, Mabsutoh, dan juga bulan. Ini jumlahnya 4. 4 ini berarti Rabu. Kalau kemudian menyesuaikan harinya Kamis, maka butuh di sini nilainya adalah 1. Kita lihat di sini tanggal yang punya hari, alamat hari 1. Kalau 28 kan 3, 29 1, kalau 30 ini kan 5. Maka kita gunakan tanggal 29. Karena pada tanggal ini harinya 1. Oke, jadi ketika 1 di sini, maka di sini pas harinya, jumlah harinya adalah Kamis, tempat dilaksanakannya Ru'yatul Hilal. Oke, untuk hari wasatu syams dan seterusnya diisikan seperti biasanya ya. 49, kemudian 29, 49 lagi. Dan seterusnya sampai uqdatul qamar. Oke, setelah terkumpul data seperti ini, maka tinggal kita jumlahkan. Untuk penjumlahan menggunakan kaidah yang seperti yang ada pada video yang lalu di Sulamun Nayran. Ini kita tuliskan mod, kemudian kita tuliskan sum, blok, terus tutup kurung, ini 60 karena nilai maksimalnya 60. Terus yang ini sama dengan mod, terus sum
yang ini ya, tutup kurung plus int sum tutup kurung lagi per 60, terus tutup kurung lagi. Di sini ada nilai karena nilai maksimal nilainya ini juga 60, maka kita tuliskan juga 60. Oke. Terus yang di sini sama dengan mod yang sum ini, terus tutup kurung ditambah int sum ini seret, kemudian petik titik koma int lagi sum terus tutup kurung dibagi 60, tutup kurung 2 kali per 60 juga. Oke, per 60 juga. Terus tutup kurung di sini dikasih nilai yang nilai maksimal dari derajat 360. Oke. 28036. Kalau sudah buat yang satu seperti ini, maka bisa kita copy kemudian kita paste di sini. Oke, ini harokat data matahari dan bulan saat zawal di Jepara. Kemudian kita sesuaikan dengan saat maghrib, karena Ru'yatul Hilal dilaksanakan ketika setelah maghrib dengan lokasi di Bojonegoro sesuai dengan markas yang kita inginkan. Maka kita butuh data maghrib terlebih dahulu. Data maghrib ini kita ambil nanti jam sama menitnya. Untuk menghitung maghrib kita gunakan kita hitung di sini ya. Pertama kita cari mailnya dulu. Mailnya ini kita gunakan data wasatu syams. Perhitungan mail ini seperti yang ada pada kitab risalah, kita pakai perhitungan ini. Bisa juga dengan menentukan waktu maghribnya menggunakan jam. Tapi kalau kami biasanya menggunakan data yang ada pada kitab ini langsung. Untuk menghitung mail maka sama dengan sesuai dengan ini ya. Kita tulis degrees, terus kemudian arkesin, kemudian sin, radians. Di sini P itu adalah tool shams. Tool shamsnya kita pakai ini. Nah, tambah ini per 60, tambah lagi ini per 3600. Oke. Terus kemudian dikali dengan sin, radian, mail a'zam. Di sini nilainya 23 ditambah 26 menit tambah 40 detik. 36. Oke, ini nilai dari mail. Ini kita copy saja. Oh, kabelnya ganti. Oke, terus kemudian yang hurufnya ini kita gunakan ketinggian yang ini sebagaimana di risalahnya, yaitu 1 derajat 13 menit. Kita pakai rumus huruf yang biasa, degrees, 100 cos, terus min tan lintang tempat,
radian dulu ya. Lintang tempat kali tan mile ini plus sin radians tingginya ini itu min 1 plus min 13/60. Terus bagi cos lintang tempat ini bagi cos radians mile atau deklinasi. Oke. 90 ini kita bagi dengan 15. Oke, hasilnya ini kita copy kemudian kita paste di sini. Oke. Jam 5:59.36. Kita atur dulu biar rapi. Oke. Terus 5:59.36 ini kita gunakan di sini untuk hurufnya sama dengan ini karena lebih dari kalau ada kelebihan detik, kalau menurut Pak Slamet kalau ada kelebihan detik berapapun maka dijadikan 1 menit. Oke, menitnya ini kita ambil sama dengan mut menitnya ini tambah 1 kemudian 60 0 ya, karena 59 tambah 1. Kemudian ini jamnya ini, tapi kita gunakan fungsi if yang ini menitnya ini sama dengan 0, maka jam ini tambah 1. Jika tidak maka tetap ini aja. Oke. Jam 6.00. Oke. Untuk ketika sudah mendapatkan jam dan juga menit, maka tinggal dicari datanya pada tabel jam dan juga menit. Jamnya jam 6. Ini berarti 14. Oke, terus 47. Terus ini menit ya. Ini 14 terus 47. 14:47, ini juga 14:47 dan seterusnya sampai udah. Oke, begitu juga dengan yang menit. Kalau menit ini karena 0 ya, 0 semuanya ya. 0 kan nggak ada ya, 0 semuanya. Kita isikan nggak apa-apa, nggak kita isikan juga nggak apa-apa. Terus fadlutulnya ini kita ambil dari sini. Ini 4 ya, 4. Maka di sini kita tuliskan round saja. Fadlutul ini kita kalikan 60. 4. Ini kita fadlutulnya ini karena di sini nilainya 4 menit, maka kita cari di menit ini, data menit yang 4. Tapi nilainya ini kita berikan minus. Kali ini berarti 10, berarti kita tulis min 10 di sini ya. Ini 00. Oke, terus juga 00 min 10 dan seterusnya sampai udah. Oke, kalau sudah seperti ini maka tinggal kita kopikan yang fungsi yang ada di sini. Sebentar, kita kopikan ini saja dulu. Ini sudah pas ya. Yang dijumlahkan adalah itu. Maka kalau sudah pas, kita copy, kita paste di sini semuanya. Oke, terus selanjutnya adalah mencari tafawut. Tafawut ini diambil dari tabel ini menggunakan derajat nilai dari wasatu syams. Sebenarnya ini menggunakan nilai tul syams, tapi karena tul syams ini nanti nilainya ada di sini, maka kita bisa gunakan wasatu syams dulu. Ini adalah 28, 15, 13. 28 maka kita cari di sini. Ini antara 28 dan juga 29 sama nilainya adalah min 1. Di sini kita tulis min 1. Ini satuannya adalah menit, maka nilai yang ada di sini kita ambil lagi dari tabel menit.
Nah, cuma karena ini sini nilainya min, maka di sini juga kita beri min. Ini 0, 0, terus yang satu ini kan min 2, dan seterusnya sampai uqdah qamar. Oke, yang terakhir dari video ini adalah mencari harokat matahari dan bulan pada saat huruf di lokasi yang dikehendaki, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil yang ini dengan tafawutnya ini. Ini tinggal di copy saja, kemudian disesuaikan. Nah, disesuaikan dulu. Karena ini dari J yang 18. Ini berarti tinggal ganti 18. Oke, begitu juga dengan ini. 18, ini juga 18. Terakhir ini 18. Ini juga 18. 18. Oke. Tinggal di copy, kemudian di paste. Oke. Sudah ditemukan harokat matahari dan bulan berupa wasatu syams, khosoh, kemudian wasat komar, khosohnya, dan juga uqdah komar pada saat akhir bulan Ramadan tahun 1444 ketika ghurub di lokasi yang dikehendaki. Dalam hal ini sebagai contoh di Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Oke, untuk yang selanjutnya adalah perhitungan tul syams atau bujur matahari dan juga bujur bulan. Kita bahas pada video yang berikutnya. Untuk video kali ini sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.